Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar semuanya, teman-teman yang berbahagia? Semoga dalam keadaan yang sehat ya, kondisinya sehat walafiat dan bahagia selalu, rezekinya juga lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai Microsoft Excel pola angka bagian 4 ya. Nah, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari. Nah, pada pertemuan Microsoft Excel pola angka bagian 3 minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai tentang rumus statistik lanjutan dan rumus fungsi teks ya. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya Excel bagian 4 ya. Di mana pembahasan yang akan kita lakukan adalah mengenai tentang operator logika pivot table grafik. Untuk operator logika yang kita pelajari adalah rumus if dan multi if, lalu rumus choose dan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, kita lanjut ya. Operator logika. Nah, operator logika ini pada umumnya ada 6 yang sering digunakan ya. Sering digunakan. Ada operator sama dengan, ada operator tidak sama dengan, operator lebih kecil, operator lebih besar, operator lebih kecil sama dengan, dan operator lebih besar sama dengan. Nah, ini paling sering digunakan. Ini ada 3 ya teman-teman ya. 3 operator yang paling sering digunakan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk operator logika kita lihat yang pertama ada if ya, single if, di mana definisinya adalah operator logika single if adalah penggunaan fungsi if di Excel untuk menangani satu kondisi logika saja. Dengan kata lain, fungsi if ini hanya memeriksa satu syarat dan memberikan 2 kemungkinan hasil. Jika kondisinya benar, maka true, atau jika kondisinya salah, maka false. Untuk rumusnya sendiri, bentukannya seperti ini ya. Sama dengan if buka kurung kondisi, nilai jika benar dan nilai jika salah. Oke, berikutnya adalah, nah ini rumus operator logika dengan bentuk contohnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita ada kasusnya mengenai menentukan kelulusan. Nah, soalnya adalah misalkan Anda ingin menentukan apakah nilai siswa di sel A2 lulus atau tidak. Nilai kelulusan adalah 70. Sel A2. Sel A2 yang ini ya, teman-teman ya. A2 dinilai 70 ini. Nah, untuk menentukan 70 ini di bagian status, dia lulus atau tidak. Nah, penggunaan rumusnya adalah, nah, teman-teman masukkan rumus ini nih ya. Sama dengan if, buka kurung, A2 lebih besar sama dengan ini operator, nah, besar sama dengan 70, maka lulus. Selain itu tidak lulus. Nah, rumus ini teman-teman masukkan di bagian sini ya. Nah, di status B2 nih. Artinya adalah, jadi gini, sama dengan if A2. A2 itu adalah sel A2 di sini ya, nilai. Karena nilai ini sudah kita input 70. Nah, 70 ini jika sesuai dengan kriterianya maka lulus. Nah, selain di bawah 70 khususnya, maka dia akan ditampilkan tidak lulus. Jadi dia kondisinya adalah nilainya 70. Nah, jika kebenarannya 70 itu lulus, seperti ini ya, maka lulus. Kalau dia kebenaran tidak lulus, maka tidak lulus ya. Nilai salahnya nih, kebenaran yang salahnya ya. Nah, jika nilai di A2 adalah 70, hasilnya lulus. Nah, jika nilai A2 adalah 69, di bawah dari 70, maka ditampilkan tidak lulus di sini ya. Kita akan lihat contohnya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini contohnya. Ini adalah yang pertama ya, tadi ya, kondisinya adalah dia nilainya 70. Nah, maka ditampilkan lulus. Nah, ini rumusnya ya, teman-teman. Sama dengan if A2 lebih besar sama dengan 70, maka lulus.
Selain dari 70 tidak lulus. Nah, selain 70 itu maksudnya kalau kita lihat, kita beri contoh ya. Nah, dia nilainya 69 di bawah 70, maka dia tidak lulus. Nah, jadi kondisinya sudah sesuai ya. Oke. Lalu berikutnya adalah multi if. Multi if ya. Operator berikutnya adalah multi if, berarti menggunakan beberapa kondisi logika dalam satu formula menggunakan fungsi if. Multi if sering digunakan untuk menangani banyak kemungkinan. Rumusnya sama dengan if kondisi 1 nilai jika benar 1. Kemudian ada kondisi lagi, if kondisi 2 nilai jika benar 2. Selain dari kedua kebenaran dan kondisi ini, maka akan ditampilkan nilai yang salah. Itu kita masuk praktek lagi nanti ya. Nah, ini untuk penggunaannya. Maaf, saya lagi agak sedikit batuk, teman-teman. Oke, untuk contohnya, kasusnya adalah memberikan grade berdasarkan nilai. Grade ya. Grade ini yang di atribut sini ya, C ya. C. Nah, dengan kondisi kita punya tiga kondisi ya, sudah ada nilainya, di mana nilai A ini didapatkan dari kondisinya lebih besar sama dengan nilainya 90. Nah, nanti maka hasilnya A nih. Kemudian kondisi keduanya nilainya lebih besar sama dengan 80, maka dapat grade-nya B. Nah, nilai lebih besar sama dengan 70, maka grade-nya C. Selain dari ketiga nilai yang sudah kita kondisikan ini, akan ditampilkan D. Nilainya D ya. D ini berarti otomatis ya nilainya di bawah dari 70 ya. Tuh. Nah, kalau kita lihat kan di sini di sel A2 ini nilainya 70. Maka grade-nya adalah lulus. Yang pertama tadi ya, statusnya lulus. Nah, untuk grade-nya adalah C. Sudah sesuai ya. Nah, seperti ini. Artinya rumusnya ini, nah ini jangan lupa ya, nanti teman-teman masukkan rumus ini ke bagian kolom C ini ya, C2 ya, karena supaya dijalankan ya fungsinya. Rumusnya adalah if buka kurung A2 lebih besar sama dengan 90, maka hasilnya A. Lalu if A2 sama dengan lebih besar sama dengan 80, hasilnya B. Kemudian if di bagian A2 sel A2 yang besar sama dengan 70, hasilnya C. Selain dari ketiga kondisi ini akan ditampilkan D. Ini D ini adalah nilai jika salahnya gitu ya. Ini kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Oke, kita lihat prakteknya lagi. Nah, di sini ya, di grade ini ya. Nah, kita akan lihat teman-teman. Nah, di C2 ini kita punya nilai 70. Maka 70 itu termasuk grade-nya apa teman-teman? Nah, grade-nya itu adalah C. Dia masuk ke kondisi ketiga ya. Nah, kalau teman-teman berubah misalkan jadi 90, maka kondisinya akan menjadi A ya, berubah A. Ini ya teman-teman ya. Bisa lihat sesuai ya. Nah, kalau teman-teman rubah misalkan nilainya ini 80, maka jadinya B. Kondisinya sesuai ya. Nah, kondisi kedua ini 80 sama dengan B. Nah, lalu kalau teman-teman buat nilainya 69, nah maka yang ditampilkan grade-nya adalah D. 69 kenapa D? 69 itu dia nilainya di bawah dari 70 ya, maka nilainya otomatis dia masuk ke lemparan atau ke bagian yang tidak ada kondisinya, jadi nilainya D ya, gitu ya, grade-nya D. Oke, lanjut lagi. Nah, ini untuk penggunaan yang sedikit lebih kompleks, dan ini ada di materi praktek nanti ya. Nah, nanti akan lebih jelasnya kita ke materi praktek. Nah, sini saya sedikit kasih gambaran ya. Nah, kita punya rumus single if di sini. Ada single if juga ya dengan dua kriteria. Kemudian ada penggunaan multi if lebih dari dua kriteria. Nah, kita akan lihat. Nah, untuk kolom L10 ini ya, jabatan satu kriteria,
jabatan lebih dari satu kriteria, ini lebih dua ya, maksudnya kan lebih satu ya, lebih dua. Kemudian ada jabatan lebih dari dua kriteria. Nah, kita punya 3 soal nih sebetulnya nih. Nah, ini anggap belum ada isinya ya. Nah, untuk menjalankan rumus, kita mencari jabatan ya di sel L11 ini, teman-teman bisa masukkan nih sama dengan if L11 sama dengan dir. Jadi ini kan kode ya. Nah, ini kondisinya dir, maka nilainya yang benar adalah direktur. Nah, dia akan tampilkan direktur. Nah, selain dari direktur, apabila teman-teman sudah dimasukkan rumusnya, kemudian teman-teman tarik ke bawah di drag, ditarik ya, dia akan menghasilkan false. Kenapa false? Hasilnya false itu karena yang dikondisikan itu teman-teman hanya memiliki nilai kebenaran satu saja nih. Nah, jadi ketika ditarik, nah dia tidak akan tahu nih, dia tidak akan tahu, seperti contohnya ini ada kode tengah namanya WDR. Nah, kita tidak masukin di sini WDR ya, kita tidak sisipkan kode WDR, kondisi WDR. Nah, maka dia akan hasilnya false nih, gitu. Karena dia tidak ada isinya. Kalau nanti kita masukkan 11 sama dengan WDR, kemudian nilai benarnya adalah wakil direktur, ya nanti dia akan muncul hasilnya wakil direktur. Nah, itu bisa kita lihat di bagian soal yang kedua ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah L11. Ini sama, bukan L11, mohon maaf, ini M ya. M11 sama dengan dir. Nah, M11 ini di sini ya. Nah, M11 di sel M11 sama dengan kondisinya adalah dir, nilai kebenarannya direktur. Nah, selain dari kondisi dan nilai yang benar ini akan ditampilkan nilai yang salah wakil direktur. Nah, ini kenapa kalau kita tarik ya nanti hasilnya wakil direktur, nah, karena kondisinya yang salah atau yang tidak kita sisipkan kondisinya, dia akan membaca kondisi yang tidak sesuai nih. Nah, kalau kondisi sesuai hanya kondisi dan nilai kebenaran. Nah, kondisinya dir dan nilai kebenarannya adalah direktur. Nah, maka dia akan menampilkan yang sesuai nih, direktur, dan di sini kodenya dir ya. Sisanya adalah wakil direktur karena tidak disisipkan ya untuk kondisinya. Kemudian untuk multi if-nya, nah, ini kita lihat ya, if sama dengan N11 sama dengan dir, direktur. Di sini ya, di sini direktur, kemudian N11 WDR wakil direktur, N11 sama dengan GMN General Manager, N11 SPV Supervisor, dan N11 STF Staff. Nah, ini kita sudah punya kondisi dan nilai kebenaran yang lengkap nih, teman-teman ya. Seperti kondisi dir akan menampilkan direktur, kondisinya WDR akan menampilkan wakil direktur, kondisinya GMN akan menampilkan General Manager, kondisinya SPV akan menampilkan Supervisor, dan kondisinya STF akan menampilkan Staff. Nah, ini hasilnya sudah terlihat ya, benar ya. Nah, teman-teman masukkan rumus ini ke dalam sel ini, N11. Kalau kita lihat benar ya, dir, kodenya adalah dir, menampilkan direktur, sudah sesuai. WDR menampilkan wakil direktur, sudah sesuai. GMN menampilkan general manager, sudah sesuai ya. Nah, ini GMN kodenya atau kondisinya, kemudian kondisi atau kode SPV menampilkan supervisor, betul. Kondisi STF menampilkan staff, ya sudah sesuai ya. Jadi kalau untuk penggunaan if itu enaknya kita menggunakan yang multi if ya, dengan catatan ya kita harus masukkan semua kondisinya ya agar mendapatkan kebenaran yang valid ya. Oke. Nah, lanjut. Rumus operator logika if dan kondisinya adalah lebih besar saja, lebih besar ya, dan lebih besar sama dengan. Nah, ini juga sama ya. Ini adalah kondisi di materi praktikum Excel nanti. Kita punya dua kondisi di sini teman-teman ya. Nah, ini rumusnya. Kalau kita lihat di sini soalnya adalah kita mencari gaji pokok nih. Anggap ya ini kedua kolom ini tidak ada isinya ya, kosong. Nah, kita sudah menentukan gaji nih berdasarkan masa kerja. Nah, teman-teman bisa lihat sama dengan rumusnya if U11. U11 di sini ya.
U11 di sel U11 dengan kondisinya lebih besar masa kerja. Ini 14 ini adalah masa kerja ya, dengan kondisi nilainya lebih besar 14, maka ditampilkan 7 juta. 7 juta ini adalah gaji. Nah, kemudian U11 lebih besar masa kerjanya 10, ini ya masanya 10, dia akan menampilkan 5 juta. Sudah sesuai ya. Kemudian jika U11 lagi lebih besar sama dengan lebih besar 9, maaf, dia akan menampilkan 3 juta. Nah, kemudian untuk lebih besar masa kerjanya 6, ini 14, 10, 9, dan 2 ini adalah masa kerja ya per tahun. Oke, U11 lebih besar 6 tahun, maka ditampilkan sekitar 750.000. Nah, ini sudah sama ya, lebih dari 6 tahun ya, 7 kan itu udah lebih dari 6 tahun ya. Nah, kemudian lebih dari 2 tahun menampilkan 1.400.000 dari bawah sini ya. Nah, terlihat teman-teman ya, 1.400.000. Jadi lebih besar dari 14 itu masa kerjanya kan berarti di atas 14 ada 15 ya. Sudah pasti dia akan menampilkan 7 juta. Itu ya. Dan seterusnya sampai di atasnya 14 ya. Nah, lebih dari 10 juga sama, itu lebih dari 10 itu kan 12 ya, 11, 12. Dia akan menampilkan 5 juta. Nah, lebih dari 9 itu menampilkan 3 juta. Lebih dari 9 3 juta ya teman-teman ya. Nah, di sini kan 10 nih. 10. Pas banget di 10. Nah, kemudian lebih dari 6 tahun menampilkan 1.750. Di sini ya, 6 tahun. 7 itu kan berarti di atas masa 6 tahun ya. Nah, kemudian dan sama di bawahnya lebih dari 2 tahun. Nah, 3 ini kan berarti di atasnya 2 ya. Nah, berarti kondisinya adalah nilainya dari masa kerjanya dari 3, 4, 5, 3 ke 4 ke 5 dia akan menampilkan 1.400.000. Nah, ini contoh if menggunakan operator lebih besar. Kemudian operator lebih besar sama dengan. Nah, kalau di sini kalau lebih besar sama dengan itu kondisinya adalah jika nilainya ya, jika nilainya lebih besar sama dengan masa kerjanya 15 tahun, maka ditampilkan adalah 7 juta. Ini ya, 7 juta sama ya. Dia bukan 14 tapi kita langsung masuk ke 15. Nah, kemudian bawahnya juga sama. Nah, jika kondisinya lebih besar sama dengan 12 tahun, maka ditampilkan 5 juta. Bawahnya juga sama. Nah, jika kondisinya lebih besar sama dengan 10, ditampilkan adalah 3 juta. Oke, 10 ya, 10 juta. Kemudian kondisinya jika lebih besar nilainya 7 tahun, ditampilkan 1.750.000. 7 tahun ini benar ya, 7 tahun. Kemudian masa jabatannya lebih besar dari 3 tahun, lebih besar sama dengan 3 tahun, ditampilkan gajinya 1.400.000. Sama ya. Nah, bedanya di sini apa nih letak perbedaannya? Untuk logika 1 menggunakan operator lebih besar saja. Artinya kondisi hanya terpenuhi jika nilainya lebih besar kan. Jadi jika nilainya lebih besar dari 14 dia langsung terpenuhi dia. Nah, dari ambang batas tertentu langsung terpenuhi akan menampilkan 7 juta. Kalau yang logika kedua ini menggunakan operator lebih besar sama dengan, artinya kondisinya terpenuhi jika nilainya lebih besar atau sama dengan ambang batas tertentu. Ambang batas tertentu ya maksudnya range yang kita buat ya gitu. Jadi lebih pahamnya kita masuk ke praktek saja ya di soalnya. Oke, berikutnya ada rumus cus. Fungsi cus digunakan untuk memilih satu nilai dari daftar berdasarkan indeks yang diberikan. Rumus cus sendiri penggunaannya adalah seperti itu teman. Rumus sama dengan cus, indeks, kemudian koma, nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan seterusnya. Indeks ini artinya angka yang menentukan nilai mana yang akan dipilih. Nah, kemudian nilai 1 atau nilai 2 dan seterusnya merupakan daftar nilai untuk dipilih. Nah, untuk contohnya kita lihat lagi di sini. Kasusnya adalah di mana misalkan Anda memiliki daftar hari. Daftar hari kita
contohnya 3 hari di sini ya. Nah, oke. Ada indeks pertama itu namanya harinya Senin, indeks kedua harinya Selasa, indeks ketiga harinya Rabu. Nah, teman-teman bisa lihat nih, untuk 1, 2, 3 ini maksudnya sebagai indeks nih teman-teman ya. Indeks itu seperti urutan dari atas ke bawah ya. Nah, 1 ke sini, 2 ini ke sini, 3 ini ke sini ya. Nah, ini sudah berurut nih, 1, 2, 3. Ini indeksnya, indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga. Nah, kemudian rumusnya ini kita masukkan nih teman-teman nih. Kita anggap hari ini kosong nih, kita belum punya datanya nih, kita belum punya isinya nih. Untuk bisa menampilkan isi ini di hari, nah kita masukkan rumusnya ini teman-teman nih, sama dengan cus B2. B2 di sini ya, B2 itu kemudian B2 itu indeksnya ya, B2 itu indeksnya, ini mohon maaf ini sepertinya A2 ini, A2 indeksnya, A2 ditampilkan Senin. Nah, indeks pertamanya adalah Senin, nah, kemudian indeks keduanya adalah Selasa, indeks ketiga adalah Rabu. Nah, karena kita taruhnya di sini ya nanti ya, dia akan bacanya Senin. Hasilnya Senin karena indeks 1 ini berada di nomor ini ya. Karena indeksnya di nomor 1 nih hari Senin ini. Senin ini adanya di indeks nomor 1 Senin. Tapi kalau teman-teman turun ditarik ke bawah sudah otomatis terisi ya. Nah, jadi dia akan mengikuti ke kode yang diindekskan seperti itu. Contohnya agar dipaham seperti teman-teman. Ini contohnya. Ini contohnya ya untuk cus. Nah, ini indeksnya adalah indeksnya 1, indeks kedua, indeks ketiga. Nah, data Senin, Selasa, Rabu ini kita dapatkan dari ini teman-teman ya. Jadi penggunaan rumus ini sama dengan cus A2 itu ini ya, teman-teman ya. Indeks A2 itu di sini. A2 yang ditampilkan Senin, Selasa, Rabu. Jadi indeksnya itu langsung kita buat di dalam satu kolom ini ya. Begitupun nanti kalau saya mau tambahkan indeks keempat itu, nah kita punya 3 indeks di sini. Indeks pertama itu ada Senin, indeks kedua Selasa, indeks ketiga Rabu. Kalau saya mau tambahkan lagi misalkan indeks yang keempat itu adalah Kamis. Indeks itu adalah Kamis ya. Nah, saya buat di sini indeksnya 4. Kalau ini saya tarik lagi ke bawah, nah akan mendapat Kamis ya. Jadi dia akan mengikuti, nah, indeks ini akan mengikuti indeks yang kita buat ini, akan mengikuti dengan urutan yang sudah kita buat indeksnya ya. Kayak 4 itu indeksnya otomatis Kamis. Nah, kalau teman-teman mau bikin lagi misalkan Jumat, berarti indeksnya itu ada di nomor 5 gitu ya teman-teman. Oke. Berikutnya, nah ini adalah rumus cus ya yang ada di program Excel nanti. Kita akan lihat di sini, kita akan mencari jabatan, anggaplah jabatan kosong. Nah, untuk kita mencari jabatan ini, lagi-lagi kita harus tahu dulu kondisi indeksingnya itu seperti apa. Nah, kita lihat nih, kalau teman-teman bisa baca di sini rumusnya sama dengan cus K11. K11 itu di sini ya. K11 direktur. Nah, ini bukan K11 sebetulnya. Ini lagi ya. G11 indeks pertamanya adalah direktur, indeks kedua wakil direktur, indeks ketiganya adalah general manager, indeks keempatnya supervisor, indeks kelima adalah staff. Kalau kita perhatikan di bawah ini kita punya kodenya ya, 001 ini ya akan menampilkan direktur, 002 akan menampilkan wakil direktur, 003 akan menampilkan general manager, 004 akan menampilkan supervisor, dan 05 akan menampilkan staff. Seperti itu ya. Kita harus masukkan semua di sini, masukkan semua isian dari indeksnya ya. Oke, ini nanti di praktik saja kita akan coba biar lebih paham. Berikutnya ada rumus VLOOKUP dan HLOOKUP.
VLOOKUP digunakan untuk mengambil data secara vertikal pada tabel referensi atau acuan. Kemudian lookup digunakan untuk mengambil data secara horizontal pada tabel referensi atau acuan. Oke. Nah, ini contoh kasusnya lagi. Ini sebenarnya materinya ada di materi praktek Excel ya. Kita jelaskan lagi sedikit. Nah, di sini kita lagi-lagi akan mencari isian data ya. Anggap di bagian kolom P ini, di jabatan ini kosong nih, belum ada isinya, masih kosong. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengisi data di kolom jabatan ini? Nah, caranya kalau tadi kan kita pakai penggunaan operator logika ya, ada if dan choose. Nah, kalau itu kan agak sedikit ribet bisa dibilang bahasanya, karena kita harus mendeklarasikan atau menginput kondisinya di satu sel itu ya dengan lengkap. Nah, berbeda dengan VLOOKUP, kita tidak perlu bikin bikin kondisi dalam satu sel ini, tapi kita manfaatkan kondisinya itu ada di tabel referensi lain yang sudah kita buat sendiri ya. Nah, ini adalah tabel referensinya, namanya data karyawan. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di jabatan ini anggap kosong. Nah, cara mengisinya adalah rumusnya kita masukkan di bagian P ini ya, P11 ini ya, P11. Nah, rumusnya kita masukkan nih. Nah, supaya kita bisa mengisi. Nah, oke, mohon maaf. Sebelumnya kita juga punya data yang akan kita cari, kunciannya adalah di kode ini ya. Jadi untuk bisa mengisi si jabatan ini ya, kita ada faktornya, ada faktor juga. Kita harus punya kunciannya ya. Anggapnya kalau tadi kan di choose ada 01 itu indexing ya. Nah, sama seperti VLOOKUP juga, cara ambilnya kita harus lihat dulu untuk bisa mengisi jabatan ini. Contohnya ya, kita harus punya kode untuk bantuan pengunci pemanggilannya ya. Oke. Nah, langsung saja masukkan rumusnya yang ini di sini ya, sama dengan VLOOKUP buka kurung ya di sini nih. Di bagian P berapa nih? P5 ya. Ya, taruh di sinilah kita masukkan sama dengan VLOOKUP buka kurung D11. Kita lihat D11 ini di sini di tabel referensi ini. Nah, D11 ini kita masukkan ya. Tadi mana, mohon maaf sebentar. H. Oh, ini di H ya, maaf, ini H nih. H11 ya di sini. H11. Kemudian titik koma kita ambil ke sumber data karyawan ya, di sheet lain kita ambil data karyawan ini. Nah, kemudian setelah saya ambil, kita blok nih, blok ya, dari sel D5 ini di sini ya sampai G24. Kita harus mengunci dulu nih. Nah, sudah mengunci, kemudian kita panggil 4 ini apa nih? 4 ini adalah urutan kolom keempat ya. Kalau dari tabel referensi, kalau kita lihat urutannya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, maka urutan keempat ini akan menampilkan jabatan nih. Nah, setelah itu kita ketik koma, tutup dengan 0. 0 ini adalah bawaan dari Excel-nya ya. Oke. Setelah ditutup, nanti akan menampilkan data seperti ini teman-teman nih. Nah, sudah sesuai. Kalau sudah dapat, kita masukkan sekali, terus tarik saja ke bawah langsung. Datanya otomatis terisi akan mengikuti dari referensi ya, dari referensi yang kita panggil tadi ya gitu. Jadi enaknya dia VLOOKUP itu kita tidak perlu menginput ya, menginput banyak tentang kode-kodenya di dalam satu sel ini ya, tapi kita enaknya kita sudah punya tabel lain di luar untuk menjadi referensinya, referensi untuk dipanggil nilai yang kita isi ini. Oke, berikutnya ada rumus lookup. Nah, sama ya, VLOOKUP dan lookup itu mirip. Bedanya ya, kalau VLOOKUP tadi datanya vertikal dari atas dari atas ke bawah. Kemudian kalau yang lookup inilah horizontal dari kiri ke kanan ya. Nah, sama contohnya di sini, soalnya adalah kita sama-sama mencari jabatan ya. Dianggap ini kosong, anggap ini kosong ya di sel Q.
ya, Q5 ini kalau nggak salah nih. Q. Nah, cara pemanggilan rumusnya seperti tadi sama dengan H lookup G11. Lookup G11. Maaf ini bukan G, ini H ya. H11, kemudian titik koma, ambil ke sheet data karyawan H lookup. Data karyawan tim ini ya. Nah, ini kita harus punya sheet lagi sendiri ya, data karyawan H lookup. Ambil B5 sampai S10. Kalau kita lihat ini B5 apa teman-teman? B5 itu adalah bukan B5 ini ya, sebetulnya adalah D5. Nah, jadi B5 ataupun D5 sama ya, kalau mulainya dari sini B5 ini atau dari sini sama ya. Nah, kemudian ditarik nih, kita blok sampai ke V6, V10 maaf, V10 itu ya ini di bagian sini ya, 10 ini di baris ke 10. Ini intinya kita blok dulu semua. Nah, kemudian kita panggil jabatan ini adanya, kita bereferensi urutan keberapa teman-teman, di urutan ke-6. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, benar ya, sudah masuk ke 6 ya. Nah, deretannya deretan ke-6. Nanti titik koma 0, enter. Nah, hasilnya akan seperti ini dapat nih teman-teman ya, kelihatan direktur, wakil direktur, general manager ya, dan staff ya itu. Oke, kemudian lanjut lagi pivot table. Pivot table adalah cara membuat laporan atau meringkas informasi table atau daftar data dalam Excel sehingga diperoleh informasi yang ringkas dengan analisis informasi yang diperoleh dari kombinasi kolom dan kolom data dalam table. Pivot table ini intinya untuk merangkum ya, merangkum informasi yang kita miliki dari sebuah report besaran seperti itu ya. Kita ambil summary-nya ya, kita ambil ya ringkasan lah disebutnya. Ini cara pembuatan ya pivot table. Yang pertama-tama teman-teman harus punya template dan report dan isiannya lah, ibaratnya teman-teman harus punya reportnya sendiri, report besarnya. Kemudian cara kita panggilnya adalah pertama blok dulu ya, dari ujung sel pojok kiri ini sampai dengan ujung sel pojok kanan bawah ke sini ya. Kemudian setelah sudah di blok, pilih menu insert. Nah, teman-teman masuk klik pivot table ini ya, masuk ke menu insert, klik menu pivot table, lalu pivot table. Nah, nanti kalau sudah muncul, kalau sudah beres, dia akan muncul kotak dialog seperti ini. Ini teman-teman enter saja. Oke ya. Oke, kalau sudah nanti dia akan bikin sheet baru. Nah, sheet baru seperti ini tampaknya. Jadi ada kotak di sini. Nah, teman-teman untuk mengisikan data di kotak sebelah sini untuk pivot, nah, ini adalah atribut yang harus dipanggil ya. Nah, nanti atribut ini dipanggil bagian sini ya. Nah, dan masukkan di bagian row. Oke, di sini di bawah ya. Nanti tinggal ditarik nih ke nama karyawan, misalkan ada nama karyawan di sini, tarik ke bawah sini row label, nomor plus ID kalau ada masukkan juga ke bagian bawah seperti ini ya di row label. Oke, berikutnya untuk pivot table. Pivot table di sini berikutnya kita akan membuat grafik nih teman-teman. Nah, untuk membuat grafik sendiri teman-teman harus punya data ya, harus punya data dulu lagi-lagi. Nah, karena di sini kita sifatnya ingin menampilkan grafik dengan ringkas. Nah, di sini saya sudah siapkan ya pivot table-nya ini dari yang tadi ini ya. Hasil ini ditampakkan seperti ini nanti. Nah, nanti kita blok dulu nih teman-teman nih. Kita blok semua nih. Kita blok semua ya dari bagian A2 ini sampai ke bawahnya. Mirip-mirip seperti ini ya. Oke, nah ditarik dari sini sampai ke A2 sampai ke E8. Nah, kalau sudah setelah ditarik, teman-teman langsung masuk nih ke menu grafiknya. Grafik ini masuk ke menu insert ya. Lalu nanti klik pilih jenis grafik. Nanti banyak grafiknya di sana. Nah, untuk grafik sendiri diperlukan untuk memvisualisasikan data yang rumit menjadi mudah dipahami. Nah, langkah-langkah membuat grafik. Pertama, intinya harus punya tabel terlebih dahulu. Nah, ini tabel data pivotnya ya.
Nah, kemudian di blok table semua ini masuk ke menu insert ya. Nah, masuk ke menu insert, lalu pilih jenis grafik yang akan kita gunakan. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, di sini atributnya ada 3 nih. Satu, ini adalah masa kerja. Kemudian ini adalah kode-kodenya, dan di sini adalah lebih ke arah masa kerja aja ya. Kalau untuk contohnya di sini. Oke, latihan. Nah, untuk materi Excel kita untuk presentasinya kita cukupkan, kita langsung masuk ke praktikumnya saja ya teman-teman ya. Oke, nah praktikum kita hari ini masih sama ya, masih menggunakan template yang lalu. Nah, template yang lalu itu kan dia atributnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita tambahkan nih atribut baru, yaitu ada atribut ini teman-teman, nomor plus ID kode kanan ini ya. Ini saya tambahkan yang baru. Kemudian tabel tambahan lagi ada sekitar ada 9 kolom ya, saya tambahkan ya. Ada jabatan dengan rumus choose, jabatan satu kriteria dengan if sama dengan jabatan lebih dari satu kriteria, masih if juga, dengan jabatan lebih dari 2 kriteria. Lalu ada isikan jabatan dengan VLOOKUP, isikan jabatan dengan HLOOKUP. Kemudian ada lagi mencari gaji pokok satu kriteria, gaji pokok lebih dari satu kriteria, gaji pokok lebih dari sama dengan satu kriteria. Nah, tanpa lama-lama, nah, kita sekarang soal mencari jabatan dengan rumus choose. Ini adalah rumusnya ya. Nah, ini kita copy saja, kita bawa ke sini. Nah, ini kita buka kunciannya, direktur. Kita tarik saja ke bawah. Nah, ini sudah jadi ya, sudah terlihat. Nah, kita sudah mencari jabatan dengan menu choose, di mana choose ini kita menggunakan indexing teman-teman ya, menggunakan indexing. Nah, teman-teman kalau bisa lihat indexingnya untuk indeks pertama atau disebut dari sini kode 001, dia akan menampilkan direktur ini ya. Lalu jika kondisinya 002 akan tampilkan wakil direktur, jika kondisinya 03 akan tampilkan general manager, jika kondisinya 04 adalah supervisor, dan jika kondisinya 005 adalah staff. Sudah sesuai ya. Yang pertama ini adalah direktur, choose. Kodenya 001, maka ditampilkan direktur. Nah, kemudian jika kodenya 002 ditampilkan adalah wakil direkturnya. Sudah sesuai berurutan ya. Nah, urutan ketiga ini sama ya, general manager. Nah, kemudian urutan keempat adalah supervisor, dan ukuran kelima adalah staff. Gitu ya. Untuk choose sendiri kita memang bermain di indexing. Jadi kita tidak bisa tulis direktur 1, direktur 2. Nah, untuk mengetahui kodenya, ya, kita harus lihat di kode acuan ini ya. Seperti itu. Kemudian jabatan satu kriteria if. Nah, ini kita copy aja nih. Jadi kita harus copy semua dulu nih teman-teman. Kita copykan dulu semuanya. 3 juga. Ini sama ya, seperti tadi yang dipresentasikan. Karena memang di materi di PowerPoint itu ya materi yang dari praktikum ini ya. Oke. Kemudian jabatan 2 kriteria. Soal 4. Nah, ini ya. Ini kita akan lakukan secara bersamaan, menariknya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di mana untuk mencari jabatan dengan satu kriteria ini ya. Nah, ini berhasil yang pertama nih, menampilkan direktur. Sisanya kalau kita tarik false. Kenapa false? Karena dia kondisinya tidak kita masukkan. Jadi kondisinya hanya bernilai benar ketika kode atau kondisinya adalah dir, nilainya direktur. Nah, jadi yang benar cuma satu ya, karena kondisinya dir ditampilkan direktur. Nah, dir ini ya di kode tengah, dir bukan direktur. Selain dari yang ada dalam kondisi ini, yang akan ditampilkan adalah hasilnya false, tidak sesuai. Ini false ke bawah ya. Nah,
Kemudian untuk jabatan lebih dari satu kriteria, kita lihat teman-teman di sini. Nah, jabatannya lebih dari satu kriteria ya teman-teman ya. Kondisinya adalah dir dan nilai benarnya direktur. Selain dari kondisi dan kebenaran ini akan tampilkan wakil direktur. Nah, kita lihat direktur ini sudah benar. Nah, untuk kenapa yang bawahnya tidak sama? Karena yang bawah ini kita tidak berikan kondisi, itu hanya nilainya saja, gitu ya. Jadi nilai kesalahannya saja. Itu nilai kesalahannya itu adalah nilai yang di sini ya. Nah, jadi apabila teman-teman menggunakan rumus ini di bagian apa dan mencari jabatan lebih dari satu kriteria, maka kalau kita tarik ini, nah hasilnya sesuai adalah yang pertama direktur, yang kedua sampai seterusnya adalah wakil direktur ya, karena yang direktur ini sudah kita ini ya sudah kita sisipkan kondisinya dan juga nilai kebenarannya. Nah, nilai salahnya adalah selain dari direktur ini akan tampilkan wakil direktur, benar ya. Nah, kemudian berikutnya soal dengan dua kriteria if ini multi if sebetulnya ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sepintas hasilnya sudah sesuai ya dengan yang di choose ya, sama ya. Nah, kenapa dia bisa sama? Karena multi if ini kita masukkan semua nih teman-teman, masukkan semua kondisinya ya. F11 sama dengan dir, kondisinya dir yang tampilkan kebenarannya direktur. Lalu F11 kondisinya WDR, nilai kebenarannya adalah wakil direktur. Nah, kemudian kondisi GMN F11 GMN ini, nah dia nilai kebenarannya adalah general manager. Lalu berikutnya kondisinya SPV, nilai kebenarannya adalah supervisor, kondisinya adalah STF, maka ditampilkan staff. Jadi dia kenapa bisa muncul semua, karena ini kita sudah sisipkan semuanya ya dalam satu sel. Tuh. Lalu berikutnya kita akan coba menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Nah, untuk VLOOKUP kita copy saja lagi rumusnya ini ya. Kita harus menggunakan nomor 6. Nah, ini kita enter saja ya dulunya. Nah, enak ya. Kalau menggunakan VLOOKUP itu kita sudah tidak perlu lakukan seperti ini teman-teman. Nah, banyak sekali ya kita lakukan penginputan kode dalam satu sel, tapi kita tidak perlu memanggilnya. Cara pemanggilannya adalah kita harus punya data karyawan. Data karyawan itu data sumber data yang akan kita gunakan sebagai pengambil nilai ya. Pengambil nilai akan kita gunakan di sini. Nah, untuk VLOOKUP sendiri cara bacanya seperti itu teman-teman ya. Sama dengan VLOOKUP G12. G11 maaf. G11 itu apa teman-teman? Kode. Lagi-lagi dia seperti kode uniknya ya. Nah, dia ambil kode. Nah, kemudian titik koma, setelah diambil kodenya dia masuk ke sheet data karyawan. Sheet data karyawan di sini ya. Nah, data karyawan di sini. Setelah ketemu, nah nanti teman-teman bisa blok nih. Di blok dari sini, dari sel D5 sampai ke G24. Nah, kalau teman-teman perhatikan, nah di tabel referensi ini apa yang sama dengan sheet latihan. Nah, sama-sama dia memiliki jabatan dan kode ya, kode tengah atau kode kerja. Sama-sama memiliki jabatan dan kode tengah. Nah, maka dari kode tengahnya nanti kita blok sampai G24, kemudian pilih. Nah, pilih nilai mana yang akan mau dikirim ya ke tabel isian. Nah, karena jabatan adanya di berapa teman-teman kalau dihitung? 1, 2, 3, 4. Nah, jabatan tersendiri ada di urutan kolom keempat. Nah, kolom keempat ini ya. Oke, kolom keempat. Nah, betul kolom keempat ya. Kolom keempat dan 0. Nah, jadi data dengan VLOOKUP ini kita patokannya adalah harus punya kunciannya dulu ya. Kuncian yang di sini adalah template ini adalah kuncinya kode ya, kode kanan. Kemudian baru masuk ke sheet atau ke referensinya ini ya. Setelah sudah kita masuk, teman-teman di blok dari D5 ini ya sampai ke G24 titik koma, ambil urutan keempat nih.
ambil urutan keempat benar ya hasilnya, lalu 0. Nah, nanti tampilkan seperti ini hasilnya ya, sudah sesuai. Direktur itu kodenya WDR, wakil direktur kodenya adalah WDR, dan general manager adalah kodenya adalah 003 ya. Nah, untuk supervisor ini dia 004 dan staff 005 ya. Sama di sini ya. Nah, kemudian untuk lookup-nya juga mirip-mirip, akan menampilkan isi yang sama, bedanya cara pemanggilannya seperti ini ya, sama dengan lookup G11, lagi ada G11 karena kunciannya ya. Nah, kemudian masuk ke C5 sampai V10. Nah, kita mau ngambil atribut jabatan. Jabatan itu tabel referensi lookup adanya di mana nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia adanya di bagian ke 6 ya, indeks atau indeksnya sama juga sih. Masuk ke bagian 6. 6 kalau kita lihat ya, 6, 0. Nah, maka ditampilkan kalau kita tarik sudah sesuai. Dia akan ngambil datanya dari tabel referensi ini ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian berikutnya kita punya mencari gaji pokok satu kriteria, gaji pokok lebih dari satu kriteria, gaji pokok lebih dari satu lebih besar sama dengan satu kriteria. Nah, ini kita masukkan saja ya teman-teman rumusnya di sini. Soal nomor 7. Ini kita masukkan. Ini metodenya sama ya seperti penggunaan if mencari jabatan, dengan saja variasinya saja agar teman-teman lebih bisa memahami. Kemudian soal 8 ini oke, soal 8. Kemudian ada soal 9. Ini ya. Soal 9. Kita masukkan enter. Nah, ini kita blok, tarik ke bawah. Nah, lihat ya. Nah, kenapa ada false lagi? Karena data yang kita masukkan hanya satu. Kondisinya seperti ini ya, kondisi kebenarannya satu. Nah, kemudian untuk yang sebelahnya kondisinya adalah disebutkan multi if juga. Nah, dia sudah punya isinya sesuai ya, sesuai dengan gaji kriterianya ya, sudah sesuai. Nah, dia mirip-mirip ya seperti yang tadi di sini, mirip. Nah, di mana rumusnya if sama dengan H11 lebih dari 14 ditampilkan 7 juta. If H11 lebih dari 10 ditampilkan 5 juta. Nah, sama ya. Nah, ini bedanya seperti tadi yang di PowerPoint, lebih kepada letak pengecekannya saja. Nah, kalau untuk yang lebih besar ini berarti dia hanya mencari nilai yang lebih dari 14. Nah, berarti kan lebih dari 14 itu berarti kan 15 ya. 15 bisa kerja ini di sini jauh banget. Ntar saya tutup dulu deh. Ini sudah ditutup. Nah, rumusnya kita lihat ya. H11 lebih dari 14. Nah, kondisinya lebih dari 14, maka nilai yang ditampilkan adalah 7 juta. Nah, operator lebih besar saja ini sifatnya dia hanya akan mencari ya, hanya akan mencari data dengan yang lebih besar dari nilai ambang atau nilai ambang yang kita tentukan ya. Nah, nilai ambangnya di sini adalah 15. Kemudian sebelahnya juga ada. Nah, perbedaannya kepada operator yang kita lihat ini ya, lebih besar sama dengan. Nah, di sini perbedaannya kalau untuk operator besar sama dengan, maksudnya dia akan mencari nilai apabila nilainya sama dengan atau lebih besar. Jadi dia akan mencari ya, mencari nilai. Jadi bukan hanya mencari nilai yang lebih besar saja, tapi dia akan mencari nilai yang apabila memang nilainya sama dengan itu sendiri atau lebih besar. Nah, ini dia punya dua ya. Oke. Berikutnya adalah
kita buat isikan penggabungan dua kolom. Oh ya, yang ini ya, kita buka dulu. Nah, kita akan melakukan penggabungan nih, penggabungan nomor dan ID kode kanan. Nah, kita penggabungkan. Cara penggabungannya rumusnya seperti ini ya. B11 itu apa? B11 ini nomor penggabungan dan G11. Nah, dia akan digabung ya. Nah, cara panggilan seperti itu rumusnya. Kalau sudah di enter saja. Nah, seperti itu. Dia akan menggabungkan dua objek ya, seperti pertemuan yang lalu. Nah, kemudian setelah ini kita buat pivot table dengan atribut nama karyawan, nomor plus ID, masa kerja, jenis kelamin, gaji bersih. Baik, oke, sekarang kita buat pivot table-nya dulu ya. Kita blok dulu nih dari ujung kiri atas sampai ke ujung kanan bawah. Setelah ini maka kita masuk menu insert, pilih pivot table, enter saja, oke ya. Nah, pada sampai sini agar lebih mudah kita maintenance di gambar ini atau di desain ini, kita kembalikan dia ke fitur klasik ya. Caranya dengan klik kanan di area pivot table ini, masuk ke menu pivot table option, kemudian pilih tab display, aktifkan classic pivot table. Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus masukkan nih pivot table ini atribut-atribut yang kita pilih saja, jangan semuanya. Nah, atribut yang dimaksud adalah, kalau teman-teman lihat tadi ada atributnya nama karyawan, nomor ID, masa kerja. Nama karyawan, nomor ID, masa kerja. Nama karyawan taruh di bawah, masa kerja, kemudian nomor ID ya, nama karyawan, nomor ID, nama karyawan, nomor ID, ya, nama karyawan, nomor ID kita buang dulu, nomor ID, masa kerja, kemudian jenis kelamin dan gaji bersih. Kita masukkan jenis kelamin dan gaji bersih. Nah, ini kita sudah punya nih ya, sudah punya tabelnya, tapi ini belum rapi teman-teman. Cara merapikannya, nah, kita bisa lihat ya, kita satu-satu lakukan. Nah, teman-teman bisa diklik dulu di sini ya, diklik kanan, kemudian subtotalnya dimatikan, sama berikutnya ke nomor plus ID atributnya matikan juga, masa kerja dimatikan juga subtotalnya. Nah, matikan juga di jenis kelaminnya, matikan lagi dengan cara klik ini ya, subtotal ya. Nah, ini kalau sudah, kemudian kita bikin table lagi untuk kita gunakan buat grafik ya. Nah, caranya teman-teman di blok dulu dari sini ya, dari atas ini juga bisa. Nah, dari A3 ini ya di blok sampai ke A berapa tuh, sampai ke E24. Nah, setelah di blok ini teman-teman lakukan kontrol ya, kontrol copy, kita masuk lagi ke sheet baru ya. Nah, ini kita copy dulu di sini pastinya ya. Nah, sebentar. Nah, ini kita ubah di formatnya. Nah, setelah punya data seperti ini, kita akan buat grafik nih teman-teman ya. Kita akan buat grafik seperti soal latihan 4 ini, buat grafik dari hasil pivot table. Nah, dari hasil pivot ini kita bikin grafik teman-teman. Caranya, nah, kita copy, kita blok dulu dari sel A2 ini sampai ke sel E22, masuk ke menu insert, kemudian pilih, nah ini pilih jenis grafiknya ya, jenis grafik yang akan kita gunakan, coba huruf saja. Nah, ini anggaplah seperti ini. Nah, ini datanya sudah keluar ya, datanya sudah keluar, gaji bersih dengan chart atau grafik yang sudah kita buat hasil
grafik ini akan memberikan kita informasi mengenai mengenai data gaji bersih ya, gaji bersih tertinggi dimiliki oleh Mas Agus ya. Jadi di sini atributnya masuk semua nih, jenis kelamin, masa kerja, nomor ID, dan nama. Dan di atas ini adalah digit nominal gajinya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi di materi keempat Excel ini kita tadi membahas mengenai ini ya, operator logika, ada rumus if dan multi if, rumus choose, rumus VLOOKUP dan HLOOKUP, quantitative table, dan grafik. Seperti itu teman-teman, silakan dipraktekkan di rumah. Semoga bermanfaat materi ini ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.